Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Margareta Cecilia Boling, NIM saya 712021 Saya dari kelas Eklesiologi D. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang sebuah materi yang berkaitan dengan pembelajaran eklesiologi, dan materi yang saya angkat berkaitan dengan materi dasar dari eklesiologi itu sendiri. Sehingga di sini saya mengambil satu topik yang saya kaitkan dengan eklesiologi, yaitu tentang gereja menghadapi tantangan teknologi di Indonesia, sebuah analisis eklesiologi. Oke teman-teman, simak video ini sampai habis dan jangan lupa dengarkan penjelasannya. Terima kasih. Nah teman-teman semua, pasti teman-teman semua tidak asing lagi dengan data, eklesiologi, dan juga teknologi. Nah, di dalam kehidupan modern kita saat ini, kita sebagai manusia tidak terlepas dari perkembangan teknologi pada zaman sekarang yang semakin maju dan juga semakin pesat. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari perkembangan teknologi ini yang selalu berjalan beriringan dengan kehidupan kita. Orang-orang menjadikan teknologi sebagai bagian dari kebutuhan mereka dalam melakukan setiap aktivitas dan kegiatan mereka. Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, ternyata gereja juga mengambil peran dalam penggunaan teknologi. Dan ternyata gereja juga berperan aktif dalam menggunakan teknologi yang berfungsi dan juga membantu dalam setiap pelayanan yang ada di dalam gereja. Di zaman saat ini, gereja sendiri, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa gereja sendiri merupakan persekutuan orang-orang beriman yang datang untuk beribadah dan menjadi komunitas orang percaya yang dihadirkan oleh Tuhan di tengah dunia ini. Dan di zaman saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi adalah hal yang tidak bisa kita hindari atau tidak bisa kita pungkiri. Sebab teknologi telah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita setiap harinya itu selalu berpapasan atau berkenaan dengan teknologi itu sendiri. Nah teman-teman semua, tentu zaman teknologi ini mempunyai banyak sekali perubahan di dalam kehidupan kita manusia. Nah perubahan-perubahan ini tergantung, ada perubahan-perubahan yang besar ini, ada perubahan yang mengarah kepada perubahan yang baik, namun ada juga perubahan yang mengarah kepada perubahan yang buruk, seperti itu. Sebab apapun itu, perkembangan teknologi adalah bagian dari hasil kerja dan interaksi setiap insan manusia untuk membuat sebuah perubahan melalui penemuan baru untuk dapat mengubah dunia. Zaman teknologi menunjukkan bahwa manusia dan dunia ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang mengalami kemajuan. Teknologi sendiri juga merujuk pada beragam alat, mesin, perangkat, sistem pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan barang-barang atau layanan serta untuk mempermudah aktivitas manusia. Lebih dari sekedar benda fisik, teknologi juga mencakup proses, metode, dan pemahaman yang digunakan untuk menciptakan dan mengoperasikan berbagai alat dan sistem. Gereja sebagai komunitas beriman mempunyai peran dalam tugas, yaitu pewartaan misi Kristus. Pewartaan yang terjadi di era teknologi, di era zaman sekarang ini bisa juga disampaikan melalui teknologi pada masa sekarang ini. Pewartaan pada era digital ini tentunya memiliki tantangan tersendiri yang perlu menjadi fokus bersama dalam kehidupan gereja. Menghadapi tantangan zaman, gereja tentunya tidak hanya diam dalam zona nyamannya. Gereja dalam melaksanakan misi pewartaan berperan membagikan atau mewartakan kabar sukacita kepada dunia, yaitu kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia. Pada saat yang sama, gereja memberi kesempatan kepada semua umat beriman bagi satu kesatuan yang sinodal, bukan hanya terbatas pada misi pewartaan.
selanjutnya kita akan melihat bersama tadi dalam penjelasan telah dijelaskan apa itu pengertian teknologi dan juga pengertian gereja sendiri serta tantangan-tantangan apa saja yang ada di dalam tantangan-tantangan apa saja, tantangan teknologi yang terjadi dalam gereja. Teman-teman semua, ternyata perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia ini, gereja-gereja di Indonesia sangat merespon hadirnya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dan juga bukan hanya itu saja teman-teman, tetapi gereja juga menerima teknologi untuk masuk dalam kehidupan berpelayanan setiap harinya, sehingga kita bisa lihat bahwa gereja pada masa sekarang sudah banyak menggunakan teknologi seperti menggunakan LCD, ataupun misalkan gereja mempunyai channel YouTube tersendiri, di mana channel YouTube itu berisikan konten-konten rohani maupun berisikan siaran langsung atau yang biasa disebut live di YouTube itu sendiri, atau di Instagram ataupun di Facebook, siaran langsung yang berisikan kebaktian umum yang terjadi pada hari Minggu di gereja. Jadi itu ditayangkan melalui beberapa channel-channel seperti itu. Bukan hanya itu saja, tetapi kita bisa melihat bahwa pada beberapa tahun yang lalu kita mengalami yang namanya COVID-19, dan itu kita dilarang untuk keluar dari rumah dan juga menjaga jarak, sehingga yang bisa kita lakukan yaitu kita beribadah lewat rumah. Dan ini merupakan salah satu tugas dari teknologi sendiri yang berdampak bagi kita semua dan juga bagi gereja. Jadi ternyata ada dampak baik yang teknologi yang digunakan oleh gereja melalui teknologi. Jadi ada dampak yang baik yang dirasakan oleh gereja dan juga seluruh jemaat. Yang perlu digarisbawahi adalah ternyata bukan saja dampak baik yang diterima oleh gereja maupun jemaat itu sendiri, tetapi ada dampak-dampak buruk, dampak-dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya tantangan yang dialami oleh gereja itu sendiri maupun tantangan yang dialami oleh jemaat itu sendiri. Nah, tantangan yang terjadi pada zaman sekarang ini dan zaman perkembangan teknologi ini adalah komunikasi dengan jemaat. Yang tantangan teknologi bagi gereja itu meliputi perubahan budaya, ketergantungan, tantangan etika, pembauran budaya, dan perubahan pola hubungan sosial. Gereja harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil mempertahankan nilai-nilai dan identitas agamanya. Ini melihatkan penggunaan teknologi secara bijak untuk memperkuat pelayanan gereja dan komunitas, sambil tetap memperhatikan dampaknya terhadap iman dan hubungan sosial. Oke, bagian yang terakhir adalah analisis eklesiologi terhadap tantangan dari perkembangan teknologi itu sendiri kepada gereja. Nah, teman-teman semua, eklesiologi itu adalah cabang teologi yang mempelajari doktrin-doktrin tentang gereja. Secara khusus, eklesiologi ini mempertimbangkan aspek-aspek seperti struktur gereja, misi gereja, peran gereja, fungsi gereja, dan hubungan gereja dengan Kristus serta umat beriman. Nah, gereja seringkali mempertimbangkan implikasi etis dari penggunaan teknologi seperti privasi online, keamanan data, dan dampak sosial media terhadap moralitas. Nah, teman-teman semua, analisis eklesiologi terhadap perkembangan teknologi yang menjadikan adanya tantangan ataupun dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh gereja. Ini dianalisiskan bahwa teknologi memungkinkan di gereja untuk mencapai lebih banyak orang melalui platform digital seperti siaran langsung ibadah atau pengajaran online. Ini memerlukan refleksi tentang cara terbaik untuk menggunakan teknologi ini dalam konteks penginjilan dan juga pelayanan, sehingga tantangan-tantangan yang terjadi itu dapat diminimalisirkan seperti itu, sehingga tantangan-tantangan itu kedepannya bisa lebih berkurang seperti itu, dan juga gereja sendiri bisa dan mampu untuk menyeimbangkan perkembangan teknologi walaupun ada dengan banyak tantangan-tantangan negatif yang terjadi.
Bukan hanya itu saja, teknologi dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi, termasuk jemaat dan membentuk komunitas dalam gereja, sehingga gereja perlu memikirkan bagaimana teknologi mempengaruhi hubungan personal dan keintiman dalam konteks kehidupan rohani. Sekian analisis eklesiologi yang terkait terhadap perkembangan teknologi yang mempunyai dampak atau mempunyai tantangannya. Oke, sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan analisis eklesiologi yang berhubungan dengan perkembangan teknologi terhadap tantangan yang terjadi di gereja yang ada di Indonesia. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Thank you.